Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Afsus salam bainakum. Assalamualaika. Assalamualaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan nikmat yang begitu besar. Shalawat bertakaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua kata yang berjudul keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Rasulullah menyebutnya sebagai syahrus syuhur, yakni pemimpin dari bulan-bulan yang lainnya. Ada beberapa keutamaan bulan Ramadan yang saya akan bahas. Keutamaan yang pertama yaitu bulan yang penuh keberkahan. Rasulullah menyebut bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan sebagaimana dalam hadisnya, telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Hadis riwayat Ahmad. Di bulan ini memang banyak kebaikan yang meningkat, banyak kebaikan yang bertambah. Contohnya, para pegawai dan para karyawan dia meningkatkan omsetnya. Dia mendapatkan THR di bulan Ramadan ini. Ini bukti bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Dan bukti lainnya adalah meningkatnya ibadah kita, meningkatnya puasa kita, meningkatnya baca Quran kita adalah bukti juga bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Keutamaan yang kedua yaitu diwajibkan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkan untuk berpuasa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu untuk meningkatkan ketakwaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bulan Ramadan ini menjadi istimewa karena ada puasa. Karena puasa adalah salah satu rukun Islam yang tidak ada di bulan lainnya. Keutamaan yang ketiga yaitu dibukanya pintu-pintu surga. Sebagaimana lanjutan dari hadis di atas, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, diwajibkan untuk berpuasa dan dibukakan pintu-pintu surga. Hadis riwayat Ahmad. Ini berarti kita diwajibkan untuk selalu meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pintu surga di bulan Ramadan ini dibuka seluas-luasnya untuk orang yang merindukan surga. Keutamaan yang keempat yaitu kebalikan dari yang ketiga. Maka di bulan Ramadan surga dibuka pintunya, tetapi pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berarti bahwa kita harus menutup pintu-pintu maksiat yang kita lakukan. Kita harus meninggalkan semua maksiat, kita harus meninggalkan dosa-dosa tersebut dan kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kelima adalah bulan Ramadan sebagai penghapus dosa. Ibadah dan amal-amal solih yang kita lakukan di bulan ini menjadi perantara untuk terhapusnya dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadana bil iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzammi, yang artinya barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dihapuskan dosa-dosa tahun yang lalu. Keutamaan yang keenam yaitu waktu mustajab. Di bulan Ramadan ini banyak terdapat waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Contohnya, waktu menjelang berbuka puasa. Bukan hanya itu, bahkan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, sepanjang waktu ini adalah kesempatan bagus untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa dan berdoa akan cepat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW,
3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, orang yang berdoa sampai dia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah orang-orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmizi dan Hasan. Keutamaan yang ketujuh adalah terhindar dari siksa api neraka. Jika kita beribadah dan banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan, kita bisa terhindar dan kita bisa terbebaskan dari siksa api neraka. Keutamaan yang terakhir yaitu terdapat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Jika kita melakukan kebaikan atau amal soleh di malam ini, maka seakan-akan kita melakukan kebaikan atau ibadah sepanjang 83 tahun. Dalam kesempatan Lailatul Qadar ini, kita bisa mengejar ketertinggalan ibadah kita dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu hidup selama 1000 tahun, sedangkan kita hidup hanya di bawah 100 tahun. Tapi kita bisa mengejar keterlambatan ibadah tersebut dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Satu malam Lailatul Qadar setara dengan ibadah 83 tahun. Kalau kita mendapatkan 10 kali malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita sudah beribadah 833 tahun. Makanya diwajibkan untuk kita untuk mengejar malam Lailatul Qadar ini. Mungkin ini saja keutamaan bulan Ramadan yang bisa saya sampaikan. Saya berpesan dan berharap untuk kita semua agar untuk selalu meningkatkan ibadah dan meningkatkan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat dan meninggalkan pintu-pintu yang berbuat dosa. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.